Sobat ASN, kembali lagi di podcast Ngopi ASN, Ngobrol Pagi ASN. Masih bersama saya, Sofian Nurvita, yang akan menjadi host pada podcast pagi hari ini. Nah, hari ini udah hadir bersama kita nih tamu kita yang baru, Bapak Muhammad Haidir Helmi Azmi, SEMSI. Beliau adalah seorang inspektur pembantu khusus pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Pak Helmi ini biasa kami panggilnya Bang Cemi. Boleh panggil Bang Cemi ya? Boleh. Gimana Bang Cemi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dalam keadaan yang segar bugar. Segar bugar, alhamdulillah fit pokoknya untuk kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya. Bisa. Oke, Bang Helmi sekarang kan tugas di inspektorat ya, sebagai inspektur pembantu khusus. Betul, nah, kalau inspektur pembantu khusus tuh biasanya tugasnya ngapain aja sih? Di inspektorat itu tugas daripada pembantu khusus itu yang pertama itu memiliki tugas untuk melakukan atau melaksanakan teknis pengawasan terkait dengan pemeriksaan khusus, serta juga untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan pengaduan yang bersifat khusus dari masyarakat, yang bersifat strategis, baik itu dari OPD ataupun dari LSM atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang. Kalau di inspektorat sendiri tuh inspektur pembantunya ada beberapa ya? Iya. Yang lainnya kayaknya kalau nggak salah inspektur pembantu wilayah gitu ya? Inspektur wilayah. Nah, berarti ini beda sendiri nih dibanding yang inspektur pembantu wilayah. Bedanya di mana sih kalau Irbansus nih? Jadi di Irbansus ini kami melakukan selain melakukan pengawasan juga melakukan pembinaan, yaitu salah satu fungsinya di Irbansus itu menyiapkan bahan-bahan kebijakan umum yang bersifat teknis operasional dan menyusun rencana kerja terkait dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang bersifat khusus, baik itu terkait dengan adanya pengaduan ataupun perhitungan kerugian negara ya atas permintaan dari APH, baik itu dari kejaksaan ataupun kepolisian. Kemudian ada juga kegiatan itu pengendalian gratifikasi. Nah, di Inspektorat Kabupaten Tamiang itu sudah memiliki unit yaitu yang kami tangani, artinya di bawah Irbansus, yaitu UPG, unit pengendalian gratifikasi. Kemudian juga di Irbansus itu melakukan kegiatan terkait dengan pengawasan program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Irbansus juga ya? Artinya kami juga bekerjasama dengan BKPSDM, juga dengan bagian organisasi terkait dengan penugasan-penugasan seperti review reformasi birokrasi yang diminta oleh Pan-RB dari pusat gitu. MCV KPK kayaknya di ya. Kemudian juga ini kan ada juga penugasan yang di luar PKPT yang banyak kali kami terima, yaitu seperti MCP. Nah, di mana MCP itu juga kan untuk melihat nilai ketaatan kita dalam hal pencegahan korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang gitu ya. Berarti kalau khususnya itu berupa ini tadi ya, penugasan khusus atau laporan-laporan pengaduan dari masyarakat gitu ya? Iya. Itu yang membedakan dari dengan Irban yang lainnya. Nah, di mana Irban yang lain itu reguler ya? Reguler pemeriksaannya ya. Kalau yang Irbansus ini memang berdasarkan pengaduan atau ada misalnya penugasan khusus gitu ya? Ya. Baik itu penugasan itu ada juga delegasi dari pimpinan juga, ada yang untuk permintaan dari pimpinan seperti pemeriksaan pada saat ada rotasi jabatan. Bisa jabatan juga ya, di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya ada ring waktu antara si A sama si B, jadi kita melihat pertanggungjawaban pada jabatan yang dipegang oleh pimpinan yang lama dibandingkan dengan yang baru seperti itu. Oke. Nah, terkait masalah pengawasan tadi itu, apa di dalamnya termasuk juga pengawasan dana desa? Ya. Artinya yang kami lakukan pengaduan ini tidak bersifat di OPD saja, kemudian kami juga melakukan pengawasan terkait dengan dana desa,
kecurangan-kecurangan atau dugaan-dugaan yang mungkin dianggap oleh masyarakat dengan dilakukan pengaduan terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut, kami juga pegang. Karena kan kalau dana desa ini agak jadi apa ya, masih menjadi suatu hal yang heboh gitu ya. Kemudian menjadi titik apa sih maksudnya perhatian khusus, karena kan kalau kita di perangkat daerah memang sudah terbiasa dengan administrasi, pelaporan, sedangkan kalau di desa sendiri kan mungkin perangkat-perangkatnya belum memiliki bekal seperti yang kayak kita di perangkat daerah gitu ya. Kalau dari Irbansus sendiri, selain pemeriksaan ada nggak sih misalnya dilakukan pembinaan untuk mencegah adanya ini kayak kebocoran anggaran di desa gitu? Ya ada, jadi di Irbansus sendiri di Kabupaten Citemiang saya dan tim sering melakukan sosialisasi ataupun pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan terkait bagaimana cara dan teknis dalam hal penyampaian laporan, melakukan pertanggungjawaban terhadap kegiatan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang kita akui bahwasannya aparat di kampung ataupun di desa ini memang tingkat pengetahuan dia terkait dengan pengelolaan dana desa itu atau pengelolaan anggaran yang ada di desa itu sangat-sangat masih rendah. Makanya saya juga dan tim selalu mengundang. Artinya selalu mengundang aparat kampung, aparat desa itu untuk datang ke kami, untuk datang ke kantor sebagai salah satu tugas kami melakukan pembinaan. Saya selalu menyampaikan bahwasanya jangan berkonsultasi dengan kami itu pada saat timbul masalah. Artinya pada saat sebelum masalah itu ada sebuah keraguan yang mungkin diterima atau yang dialami oleh aparat kampung, kepala datuk kalau di sini kan datuk dalam mengeksekusi anggaran di desa, ya konsultasikan dulu ke inspektorat untuk kita carikan solusinya seperti apa. Nah, yang jadi masalah kan fenomena di kampung atau di desa itu terjadinya pertukaran perangkat kampung ini setiap ada terjadinya pertukaran kepala desa atau datuk. Nah, di situ tadi kendalanya ya harus mulai dari awal lagi ya untuk membina terkait dengan apa namanya aparat kampung itu yang dalam melakukan pengelolaan dana desa itu di situ kendala yang sering kami jumpai. Jadi kalau bisa sebelum timbul masalah gitu udah konsultasi duluan gitu, sedia payung sebelum hujan lah ya kalau pepatahnya. Nah, kemarin dengar-dengar nih Bang Cemi, di inspektorat khususnya di Irbansus ya ada inovasi baru ya. Apa tuh inovasinya? Oh ya, jadi terkait dengan inovasi ini ya sehubungan saya juga sedang mengikuti pendidikan, pelatihan kepemimpinan administrator di LAN. Gitu. Jadi di sini saya dan tim mencoba untuk membuat sebuah inovasi. Artinya inovasi ini yaitu sistem pengaduan terpadu inspektorat yang kawan-kawan bilang kami singkat menjadi SIPEKAT. Ya, jadi SIPEKAT di mana ya inovasi ini untuk memudahkan masyarakat ataupun aparat kampung untuk melakukan pengaduan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di sana. Jadi minumannya dulu nih. Ada iklan lewat lah yang endorse dari kantin BKPSDM Warung Wak BT ya. Iklan dulu. Karena kalau ngopi ASN nggak afdol kalau nggak pakai kopi ya. Gitu. Jadi terkait dengan SIPEKAT itu, saya dan tim berhubung saya lagi melakukan tugas ataupun mengikuti diklat kepemimpinan PKA 2 di LAN di Banda Aceh, kami mencoba untuk membuat sebuah inovasi yang kami namakan SIPEKAT, di mana SIPEKAT itu fungsinya untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengontrol. Intinya itu dalam hal mengontrol terkait dengan pengelolaan anggaran, baik itu di desa ataupun di OPD yang ada di dalam wilayah Kabupaten Citemiang, di mana masyarakat ataupun LSM dapat mengadukan atau dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Nah, di situ bisa kita langsung tindak lanjuti. Artinya ini untuk sebagai pencegahan supaya jangan segala sesuatu permasalahan itu bisa langsung ke ranah hukum. Ya. Nah, di sini juga dalam bentuk salah satu tugas yang saya sampaikan tadi bahwa inspektorat ada tugas
pembinaannya. Iya, di situ dia. Berarti selain kita melakukan pengaduan, masyarakat juga bisa konsultasi juga ya kalau melalui si pekat itu. Iya, direncanakan seperti itu. Si pekat ini bisa, jadi masyarakat bisa konsultasi yang masyarakat punya masalah yang saya sampaikan tadi. Misalnya terkait anggaran kampung. Anggaran gitu kampung ya. ini ada kendala di sini bagaimana? Atau kita coba untuk lewat si pekat itu nanti coba kita mengakomodir, menjawab atau memberi solusi bagi masyarakat ataupun OPD yang memiliki trouble dalam melakukan kegiatan-kegiatannya di lapangan. Jadi nanti ada nomor call centernya yang bisa dihubungi, Mas? Iya, ada nomornya, disampaikannya di mana nih? Kita bisa supaya masyarakat tahu untuk bisa kita pengaduan atau laporan itu dapat nomornya, lihatnya di mana Nah, sih? selain kita melakukan sosialisasi di lapangan nanti terkait dengan call center si pekat itu, juga kita nanti akan masukkan itu ke dalam website kabupaten, websitenya inspektorat. Artinya ini akan kita sosialisasikan secara luas di dalam wilayah Kabupaten Citamiang. Oke. Nah, terkait privacy nih, kadang-kadang kan masyarakat mungkin takut ya kalau mau ngadu, takut nanti ketahuan kalau aku ngadu. Privacy dijamin nggak? Nah, di Sipekat ini kita menjamin terkait dengan privasi, privasi ataupun kerahasiaan si pengadu. Karena kenapa salah satu yang menjadi dasar kami juga membentuk Sipekat ini, yang selama ini kan masyarakat ataupun pihak-pihak yang melakukan pengaduan itu via surat ataupun via itu kan ketahuan. Jadi kan ada konflik of interest di antara si pengadu dengan yang teradu nanti posisi. Nah, dengan sistem ini, insya Allah kita akan berupaya bahwasannya privasi si pengadu akan kita lindungi. Akan dilindungi ya. Jadi ada jaminan keamanan lah untuk si pengadunya. Nah, kalau setelah si pelapor ini mengadu misalnya bikin pelaporan, kita bisa tahu nggak sih pengaduan kita nih ditindaklanjuti apa enggak gitu? Terkait dengan pengaduan yang disampaikan ke inspektorat. Misalnya saya buat pengaduan gitu. Bisa. Jadi artinya si pengadu bisa melihat, bisa memantau sampai tahap mana respon inspektorat terkait apa yang diadukannya. Gitu. Dan kita juga nanti akan menyampaikan via aplikasi tersebut ke si pengadu bahwasannya kita sudah melakukan tindak lanjut terkait pengaduan dia sampai di mana dan sampai tahap mana. Seperti itu. Itu via WhatsApp ya? Iya, via WhatsApp. Berarti nanti setelah kita melakukan pengaduan akan ada WhatsApp balasan dari si pekat itu tadi terkait tindak lanjutnya udah sampai mana gitu ya? Akan ada jawaban dari si pekat ke si pengadu terkait dengan apa yang diadukannya dan sampai tahap tindak lanjut daripada pengaduan yang tersebut. Oke. Kemudian Bang Cemi nih, mungkin untuk teman-teman yang ngelola anggaran juga gitu ya di kampung, apa sih tips-tipsnya gitu biar teman-teman ini bisa membuat pelaporan dan administrasi tentang keuangan yang baik gitu, jangan sampai akhirnya jadi masuk ke ranah pemeriksaan gitu. Nah, sebenarnya kan saya selalu menyampaikan ke publik, artinya ke kampung, ke teman-teman di OPD pada saat sosialisasi secara formal apapun ya secara informal. Sebenarnya itu gampang sebenarnya untuk melakukan kegiatan. Gampang. Artinya, saya sampaikan gini, segala sesuatu yang akan kita eksekusi di lapangan itu kan sudah tercatat. Di dalam DPA-nya ada patokannya, sudah ada dasar yang kita melakukan itu. Selain dengan aturan-aturan yang sudah diatur juga, kan balik lagi ke mental ini, mental si pengelola. Saya selalu menyampaikan bahwasannya lakukan saja apa yang tercatat. Kemudian catat apa yang dilakukan. Jadi lakukan saja apa yang udah tercatat dan catat apa yang sudah dilakukan. Nah, gitu artinya ya. dengan itu kita kan bisa membuat laporan setiap kegiatan yang kita catat kan bisa kita membuat laporan yang pertanggungjawaban itu ada semuanya ada. Ya, nggak sulit. Kadang mungkin yang terjadi di lapangan kita kayak sistem kita dulu waktu sekolah kebut semalam jadi lupa apa aja yang udah dikeluarin, apa yang udah dibuat. Di mana posisi yang mungkin yang udah lalu itu ada kita lakukan, tiba-tiba kita lupa, kita membuat pelaporan yang salah. Disitulah
dalam pemeriksaan terjadi temuan. Jadi temuan karena nggak sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan Iya, sebenarnya ya. iya. Oke, jadi itu teman-teman tipsnya ya. Tadi lakukan apa yang sudah dicatat dan catat apa yang sudah dilakukan. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir nih Bang Cemi nih. Kira-kira apa pesan nih untuk masyarakat Aceh Tamiang supaya terhindar dari yang namanya pemeriksaan dan ranah, apalagi sampai ke ranah hukum gitu? Kalau sarannya kepada, maksudnya kepada pengelola ya, pengelola anggaran yang ada baik itu di OPD ataupun di kampung, di desa, ya seperti saya sampaikan tadi, lakukan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan aturan-aturan yang ada. Kemudian apabila kendala, jangan sungkan untuk melakukan konsultasi, koordinasi sama inspektorat. Jangan dianggap inspektoratnya menjadi momok. Kadang kan momok. Takut loh. Iya, apalagi kalau dengar bahasa Irban gitu, iya, inspektur. Jangan inspektorat gitu. Itu jadi momok. Nah, saya sering menyatakan bahwasannya kami di inspektorat itu adalah sahabat Bapak Ibu semuanya dalam melakukan kegiatan. Gitu dia. Dan kami akan menjadi benteng yang tinggi pada saat kami melakukan pemeriksaan. Itu dia. Jadi kalau pada saat pembinaan kita masih sahabat ya. Tapi kalau udah pemeriksaan kita ada beda bentengnya, ada bentengnya gitu. Di situ. Maksudnya itu di situ juga saya menyampaikan ke tim untuk meningkatkan salah satu profesionalisme kami. Di situ kita menyampaikan. Tapi ada satu masa kita bisa konsultasi loh, apa aja kita bahas gitu, bagaimana yang harus kita lakukan, itu dia. Mungkin tip ataupun saran seperti itu, lakukan aja apa yang sudah tercatat dan catat aja apa yang dilakukan. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Baik Bang Cemi, makasih banyak nih untuk sharing-sharingnya. Jadi teman-teman pengelola keuangan ya. Tadi sesuai apa yang disarankan sama Bang Cemi, inspektorat ini bukan momok kok ya. Jadi teman-teman kalau ada kendala langsung aja lah konsultasi, mumpung masih jadi sahabat. Karena kalau udah proses pemeriksaan udah secara profesional nggak akan sulit untuk membantu lagi ya Bang ya. Jangan tunggu, kalau bahasa saya, jangan tunggu ST kami terbit. Jangan tunggu ST Irbannya terbit gitu. Karena belum nggak bisa lagi jadi sahabat ya kalau kayak gitu ya. Baik Sobat ASN, mungkin itu saja ngobrol seru kita nih terkait masalah pelaporan keuangan, terus inovasi terbaru tadi si Pekat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Mungkin Sobat ASN yang pengen melakukan pengaduan atau mau konsultasi gitu bisa langsung saja, nanti call centernya nanti akan diumumkan di website ya. Jadi nggak perlu takut-takut nih, kalau sebelum ada masalah langsung konsultasi aja dulu sebelum ST-nya terbit. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas sharing-sharingnya Bang Cemi. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ASN Aceh Tamiang. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.